Selamat datang di video pembelajaran ini. Bertemu lagi bersama saya dengan Pak Irwanto Situmorang pada pelajaran ekonomi kelas 11. Oke, Bapak harap semua dalam keadaan baik, tanpa kekurangan apapun, dan bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, kita masuk bab baru, yaitu tentang APBN dan APBD. Oke, mungkin pernah kalian dengar ini ya, APBN dan APBD. Oke, kita bahas APBN yang pertama ya. APBN yaitu anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Berarti ada dua di sini ya, pendapatan dan belanja. Oke, pendapatan dan belanja. Kita lihat pengertiannya. APBN adalah daftar yang berisi rincian pendapatan dan pengeluaran dalam satu tahun. Ya. Rincian pendapatan dan pengeluaran dalam satu tahun. Landasan hukum APBN yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 23. APBN ditetapkan setiap setahun ya, tiap tahun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, rancangan APBN dibahas di DPR dengan memperhatikan pendapat DPD ya. Rancangan APBN dibahas di DPR dengan memperhatikan pendapat DPD. Oke. Kemudian yang ketiga, apabila DPR tidak setuju, maka akan dipakai APBN tahun lalu ya. Inilah dia yang tertuang di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 tentang APBN. Kemudian landasan yang selanjutnya itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994 dan yang terakhir adalah Kepres ya, Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002. Ya, inilah dia gambaran sedikit tentang APBN. Oke. Kemudian kita lihat fungsi dari APBN. Yang pertama itu ada fungsi alokasi. Fungsi alokasi yaitu untuk pembangunan sarana umum seperti jembatan, jalan, dan lain-lain ya. Inilah fungsi alokasi yang pertama ya. Tentu kalau APBN itu untuk membangun sarana umum ya, jembatan, jalan, dan lain sebagainya. Kemudian fungsi yang kedua itu distribusi, yaitu untuk subsidi. Subsidi kalian udah pernah dengar ya. Dan dana pensiun ya, dana pensiun. Jadi anggaran APBN itu dibuat untuk subsidi dan dana pensiun secara merata. Kemudian yang selanjutnya itu stabilisasi ya, fungsi stabilisasi untuk acuan agar pendapatan dan pengeluaran negara sesuai dengan yang telah ditetapkan. Misalnya ditetapkan 10 miliar ya, 10 miliar yang akan dikeluarkan. Jadi itulah patokannya yang harus dikelola untuk dikeluarkan selama 1 tahun itu ya. Itulah maksudnya fungsi stabilisasi. Kemudian kita masuk ke APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kalau APBN belanja negara, APBD belanja daerah. APBD adalah daftar yang memuat perincian sumber-sumber pendapatan daerah dan pengeluaran daerah dalam waktu 1 tahun. Sama ya, selama 1 tahun ya. Landasan hukumnya yang pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang pemerintahan daerah pasal 25. Silahkan dibuka nanti nih. Kemudian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang penimbangan dan daerah ya. Tentang penimbangan dan daerah pasal 4. Oke, silakan dibuka nanti landasan hukum dari APBD. Tujuan dari APBD yaitu sebagai pedoman pendapatan dan belanja dalam melaksanakan kegiatan daerah ya. Pedomannya bisa dipahami ya, pedoman, landasan dalam melakukan kegiatan pendapatan dan belanja. Jadi patokannya itu dilihat dari APBD ya. Berapa APBD tahun ini, maka itulah yang akan dikerjakan. Kemudian yang kedua, memberikan gambaran yang jelas tentang apa saja yang akan diterima dan yang harus dikeluarkan ya. Kemudian selanjutnya, menghindari kesalahan, pemborosan, dan penyelewengan. Jadi ketika sudah dilakukan APBD itu selama 1 tahun, itu akan dilakukan pertanggungjawaban ya. Jadi dilihat patokannya apakah tepat yang dikeluarkan sekian atau tidak. Tuh. Maka itu menghindari kesalahan, pemborosan, dan penyelewengan yang sudah ditetapkan. Ya, penyelewengan anggaran biasanya dibilang. Kemudian fungsi APBD bisa dilihat di Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 66. Dibuka nanti fungsi ini, ditambahi di catatannya ya sebagai tugasnya.
Oke, sekian materi kita tentang APBN dan APBD. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas sumber-sumber dari sumber-sumber pendapatan APBN dan APBD. Oke, kalau ada yang kurang paham silakan ditanya. Terima kasih.